Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi video ini saya buat untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang minggu lalu kebetulan sudah selesai UTS. Gimana kalian UTS-nya? Menurut kalian hasilnya bagus atau Nah, di video ini kita bahas bareng soal UTS yang fokus ke normalisasi database sampai 4NF, terus bikin IRD, query SQL, lalu ada analisis. Kita bahas santai aja. Jadi kita mulai dengan soalnya. Jadi ini adalah soalnya yang data yang saya berikan belum ternormalisasi, jadi masih mentah. Nah, nomor 1 di sini kita diminta untuk melakukan proses normalisasi terhadap tabel yang di atas. Nah, yang namanya normalisasi berarti kita buat dari 1NF ya. Di sini adalah tabel soalnya. Nah, sekarang kita lihat apakah si tabel ini memenuhi 1NF. Nah, kita lihat tabelnya. Di buku referensi di sini ada 2 ya. Ada 2 data yang terisi di dalam satu baris. Nah, di dalam 1NF kita akan menghilangkan data majemuknya atau multi-value yang berada di dalam satu baris. Supaya setiap sel atau setiap baris ini hanya punya satu nilai. Jadi kita buat Nah, ini adalah hasil dari 1NF. Jadi di dalam 1NF kita hanya memisahkan data yang jamak yang terdapat dalam satu baris ya, dalam satu baris data. Seperti ini, database system concept dan MySQL Bible ya. Ini adalah 2 data yang berada dalam satu baris sel. Ya. Kita lanjut ke 2NF. Nah, di 2NF kita fokus ke partial dependency. Karena kunci utamanya gabungan NIM plus kode MK, maka atribut yang hanya tergantung pada NIM atau kode MK harus dipisah. Di sini kita bikin 4 tabel. Yang pertama, tabel mahasiswa dengan fieldnya NIM dan nama mahasiswa. Karena nama mahasiswa hanya tergantung ke NIM. Lalu ada tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ini isinya kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, nama dosen. Karena nama mata kuliah, semester, dan nama dosen tergantung ke kode mata kuliah. Lalu selanjutnya yang sedang saya buat ini adalah perkuliahan, tabel perkuliahan. Jadi karena
kita butuh penghubung antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah, maka kita buatlah tabel perkuliahan dengan fieldnya itu isinya adalah primary key dari tabel mahasiswa dan primary key dari tabel mata kuliah. Lalu ada tabel referensi. Isinya adalah kode MK dan buku referensi. Karena satu mata kuliah itu bisa punya banyak referensi. Nah, sekarang udah kelihatan kan tabel-tabelnya lebih ramping, terus juga nggak ada data double yang nggak perlu. Nah, kita lanjut ke 3NF. Nah, di 3NF ini kita hilangkan transitive dependency. Lalu kalian perhatikan dalam tabel mata kuliah. Di situ ada field nama dosen. Nah, sebenarnya atribut ini tuh bukan atribut inti dari kode mata kuliah, tapi dia punya entitas lain, yaitu entitas dosen. Makanya kita harus pecah. Nah, kita buat tabel baru yang isinya adalah ID dosen dan nama dosen. ID dosennya buat aja, jadi nggak usah pusing, ya. Lalu kita buat update di tabel mata kuliah. Karena sebelumnya di tabel mata kuliah itu untuk menghubungkan, untuk kita tahu siapa dosen yang mengampunya, itu kan kita memasukkan nama dosen. Nah, di sini kita rubah, ya, di tabel mata kuliah kita rubah nama dosen jadi ID dosen. Ya. Jadi strukturnya itu lebih efisien. Terus juga gampang update-nya, gampang update data dosen dibandingkan menggunakan nama. Ya, karena takutnya kesalahan huruf lah. Nah, makanya kita menggunakan foreign key dari tabel dosen. Oke, yang 3NF sudah selesai. Kita lanjutkan sesuai urutan ya. Sesuai urutan itu kita ke BCNF. Nah, kalau kita lihat dari syarat BCNF, dari tabel-tabel yang sudah kita kerjakan sebelumnya, itu sudah tidak lagi perlu dinormalisasikan menjadi BCNF. Nah, yang perlu ini sudah memenuhi syarat gitu ya. Sudah memenuhi syarat. Nah, jadi pada poin ini sudah memenuhi syarat BCNF. Lalu apa sih perbedaan antara 3NF, BCNF, dan 4NF? Nah, ini saya sudah ada tabel. Nah, di sini sudah ada tabel yang bisa menjelaskan apa sih perbedaan antara BCNF, 3NF, BCNF hingga 4NF. Jadi kalau di 3NF itu kita fokusnya menghilangkan transitive dependency. Nah, apa itu maksudnya transitive dependency? Nah, ini contohnya seperti ini. Contoh masalahnya ya, ini ada B ya, atau data B yang bergantung secara fungsi pada A. Dan ada data C yang bergantung secara fungsi pada B. Nah, maka si C ini berarti tidak bergantung langsung pada A. Apa contohnya? Nah, contohnya itu adalah, kita kembali ke jawaban. Contohnya adalah di tabel mata kuliah. Di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, nama dosen. Nah,
Di tabel mata kuliah ini ya, nama mata kuliah ini bergantung pada kode mata kuliah, semester bergantung pada kode mata kuliah, sedangkan nama dosen bergantung pada nama mata kuliah. Jadi, si nama dosen ini tidak secara langsung bergantung pada kode mata kuliah. Gitu, ya. Makanya kita harus normalisasikan menjadi 3NF. Nah, di 3NF itu kita bisa dosen ini kita punya tabel sendiri, ya. Karena sebelumnya saya sudah bilang kalau dosen ini adalah entitas lain gitu. Nah, jadi kita buatkan tabel sendiri. ID dosen dengan nama dosennya siapa aja. Namun, di mata kuliah itu kan kita butuh tahu ya, mata kuliah apa atau mata kuliah basis data dosennya siapa nih. Gitu. Nah, makanya kita buat di sini menggunakan foreign key. Ya, kita buat di sini menggunakan foreign key. Jadi, si nama dosen ini tetap ada, tapi menggunakan ID dosen dari tabel dosen. Begitu. Lalu yang ke BCNF. Di BCNF ini, semua determinan harus merupakan kandidat key. Contoh masalahnya di sini, B ini bergantung pada data A, tetapi A bukan super key. Nah, coba kita lihat di tabel yang sudah kita kerjakan ya. Nah, ini di 3NF ini tidak ada yang bergantung pada yang bukan super key. Semuanya bergantung pada super key atau sebelumnya saya bilang primary key ya. Nama dosen di sini bergantung pada ID dosen. ID dosen menjadi primary key. Lalu di update tabel mata kuliah di sini ya. Nama mata kuliah bergantung pada kode mata kuliah. Semester bergantung juga dengan kode mata kuliahnya. Lalu nama dosen di sini yang isinya adalah foreign key, dari tabel dosen. Ini bergantung juga pada kode mata kuliah. Begitu. Ya, jadi BCNF tidak ada atau normalnya sudah memenuhi. Gitu. Nah, kita lanjut ke 4NF. Apa itu 4NF? 4NF ini menghilangkan multi-value dependency. Apa contohnya? Di situ ada data B yang bergantung secara banyak nilai pada A. Dan ada data C yang bergantung secara banyak nilai pada A. Ya. Nah, sedangkan B dan C ini adalah independen. Apa contohnya kalau di studi kasus yang kita punya? Nah, yang kita punya di sini adalah kita naik ke atas dulu ya. Di sini ada tabel referensi. Nah, di tabel referensi ini ada kode mata kuliah. Ya, ada kode mata kuliah yang independen. Ya, ada kode mata kuliah yang independen dan ada buku referensi yang banyak gitu ya. Jadi satu mata kuliah bisa punya banyak buku referensi. Nah, ini tugasnya si 4NF. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menghilangkan multi-value dependency. Nah, mari sekarang kita kerjakan yang 4NF. Sekarang kita lihat multi-value dependency. Jadi, di sini saya akan memisahkan, yang tadi sudah saya jelaskan, satu kode MK ini kan bisa punya banyak buku referensi. Dan satu kode MK juga punya satu dosen.
karena buku dan dosen tidak saling bergantung, kita pisahkan relasi referensi ke tabel baru. Yang pertama ada buku referensi, ini ada tabel buku itu sendiri ya, ID buku dan judul buku isinya. Lalu ada tabel update, update referensi mata kuliah. Ini berisinya kode MK dan ID buku. Jadi tidak lagi nama buku. Gitu. Jadi dengan begitu satu buku ini bisa digunakan oleh banyak mata kuliah atau sebaliknya. Gitu. Selesai sudah untuk normalisasi. Oke, sekarang kita rekap nih sebelum kita membuat IRD. Jadi di tabel akhir ya, rekap tabel yang sudah fix yang akan kita jadikan IRD itu adalah tabel mahasiswa. Nah, tabel ini sudah ada di 2NF dan tabel perkuliahan. Lalu selanjutnya di 3NF itu ada tabel dosen. Nah, tabel dosen ini udah fix nih, sudah bisa untuk sudah bisa untuk IRD. Lalu selanjutnya ada tabel mata kuliah. Dan selanjutnya ada tabel buku referensi dan tabel MK buku referensi. Sebagai penghubung ya, tabel MK buku referensi adalah sebagai penghubung antara mata kuliah dan buku referensi. Begitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Tabel mahasiswa, tabel perkuliahan, tabel dosen, update tabel mata kuliah, serta tabel buku referensi dan tabel MK buku referensi yang akan kita jadikan IRD. Selanjutnya nomor 2. Jadi di nomor 2 ini kita diminta setelah jadi hasil normalisasinya, kita diminta untuk membuat IRD dari hasil normalisasi yang telah kita buat. Nah, di sini saya sudah menggambar IRD dengan ketentuan yang sudah diberikan di soal. Nah, ini adalah IRD-nya. Nah, saya mohon maaf, saya revisi sebelumnya karena saya di tabel mata kuliah ini saya bilang nama dosen ya, di update tabel mata kuliah ini saya bilang nama dosen, tapi sebenarnya adalah entitasnya, atributnya itu adalah ID dosen. Jadi bukan nama dosen. Mohon maaf sekali lagi ya. Nah, kita lanjutkan untuk penjelasan IRD-nya. Jadi di sini mahasiswa mempunyai atau mengikuti banyak perkuliahan. Jadi satu mahasiswa mengikuti banyak perkuliahan, di mana di sini kardinalitasnya saya berikan 1, lalu di sini di perkuliahan saya berikan kardinalitasnya adalah many. Nah, lalu di atribut di entitas mahasiswa mempunyai atribut nama mahasiswa dan NIM. Nah, selanjutnya di entitas perkuliahan. Nah, di entitas perkuliahan ini menghubungkan antara NIM dengan kode MK.
Makanya di sini di entitas perkuliahan menghubungkan mata kuliah, di mana berarti mahasiswa memiliki atau mengikuti banyak perkuliahan, di mana perkuliahan itu isinya kan mata kuliah. Lalu selanjutnya ada entitas dosen. Nah, entitas dosen ini mempunyai atribut ID dosen dan nama dosen. Di sini sesuai dengan tabel yang kita buat ya. Di sini adalah satu dosen mengajar satu mata kuliah. Kenapa seperti itu? Kita lihat tabelnya. Nah, di sini Dr. Budi Hartono hanya mengajar basis data dan Dr. Sinta Ayu hanya mengajar algoritma. Makanya di situ saya kardinalitasnya adalah one to one, bukan one to many, seperti itu ya. Lalu dilanjutkan, ada atribut mata kuliah ini memiliki banyak buku referensi. Nah, di sini kardinalitasnya adalah many to many, di mana banyak mata kuliah memiliki banyak buku referensi. Ini pun sesuai dengan tabel yang kita kerjakan. Nah, di sini ya, di mana kode mata kuliahnya di sini ada dua ya, ada if 101 dan if 102, berarti banyak mata kuliah memiliki banyak buku referensi, karena satu mata kuliah bisa mempunyai banyak buku referensi. Nah, sedangkan di tabel ini tidak hanya satu tapi berbagai macam mata kuliah gitu ya. Nah, di sini buku referensi menghubungkan MK buku referensi, seperti itu. Jadi yang menghubungkan itu tidak saya berikan kardinalitasnya, sedangkan yang tabel yang menurut saya tabel utama saya berikan kardinalitasnya. Seperti itu penjelasan untuk nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Di nomor 3 itu diminta untuk membuat script SQL untuk membuat table beserta relasi menggunakan foreign key. Di sini diminta membuat 4 table hasil normalisasi yang dianggap penting. Nah, ini saya contohkan contohkan 1 ya. Jadi di sini saya membuat create tabel mata kuliah. Acuan saya adalah IRD yang sudah dibuat berdasarkan hasil dari normalisasi. Jadi di mata kuliah ini ada atribut kode mata kuliah atau kode MK, nama MK, ID dosen, serta semester. Nah, sebelum kita menjabarkan atributnya, nah di sini untuk membuat table itu kita wajib menuliskan create table. Jadi bukan show, bukan select. Yang kita tampilkan yang kita tulis adalah create table. Lalu table apa yang kita mau buat? Itu ya, di sini create table mata kuliah. Nah, lalu baru kita jabarkan isi dari atributnya. Nah, isi dari atribut dari mata kuliah ya. Nah, sebelum kita tulis atribut yang pertama, kita tulis dulu tipe datanya apa. Di sini tipe datanya varchar, yang artinya kode mata kuliah ini dia punya tipe data varchar. Jadi bisa bergabung antara angka dan huruf gitu ya. Nah, varchar kode MK. Atribut yang pertama. Nah, lalu karena dia bukan integer, jadi kita harus kasih batasan berapa banyak karakter yang bisa masuk ke kode MK. Di sini saya kasih batasan karakter yang bisa masuk itu adalah sebanyak 100 karakter. Nah, kenapa banyak sekali?
karena ini adalah sistem untuk kampus, ya. Karena ini adalah sistem untuk kampus dan kemungkinan bisa jadi mata kuliahnya banyak. Nah, itu kita tidak perlu lagi mengupdate batasannya kalau kurang. Karena ketika sudah jadi primary key itu tidak bisa dirubah lagi batasannya. Begitu ya. Nah, lalu di sini ada primary key yang artinya kode MK adalah primary key dari mata kuliah. Lalu selanjutnya diberikan koma di setiap atribut yang sudah selesai kalian jabarkan. Lalu selanjutnya ada tipe data char untuk nama mata kuliah. Di sini saya kasih batasan 30, lalu jangan lupa koma. Nah, sudah kita jabarkan atributnya semua, lalu tadi diminta untuk diberikan foreign key. Nah, di sini kita berikan foreign key, kita ketik foreign key. Apa foreign key-nya? Di sini ada ID dosen. Nah, ID dosen ini kan sebenarnya adalah primary key dari tabel dosen, ya. Nah, makanya dia ada di tabel mata kuliah, dia dijadikan dijadikan foreign key. Nah, foreign key ID underscore dosen. Reference-nya dari mana sih? Nah, reference ini adalah sumber. Sumber dia menjadi foreign key itu dari mana? Dari tabel dosen, field-nya ID underscore dosen. Nah, ini jangan lupa kurung tutup titik koma ya, karena di sini ada kurung buka untuk mengakhiri pembuatan tabel. Oke, selanjutnya saya jelaskan nomor 4. Nomor 4 itu kita diminta untuk membuat perintah SQL untuk menampilkan mahasiswa dapat melihat mata kuliah yang diambil serta dosen yang mengampunya. Nah, karena kalian belum saya ajarkan join ya di pertemuan sebelum UTS itu pertemuan sebelum UTS saya belum ajarkan kondisi. Nah, join sudah saya ajarkan, tapi kondisi seingat saya belum. Maka tabel query SQL-nya yang dibuat seperti ini. Nah, di sini kita akan menampilkan, tadi kan mahasiswa ya, bisa melihat mata kuliah dan nama dosen siapa yang mengajarnya. Gitu. Ada select mahasiswa, titik NIM. Nah, ini dari tabel mahasiswa, titik field apa yang mau ditampilkan. Ya, tabelnya dulu, titik, terus field apa yang mau ditampilkan. Koma, begitu seterusnya, apa yang mau ditampilkan. Nah, di sini dari tabel mahasiswa, titik NIM, lalu koma, mahasiswa, titik nama, mahasiswa, koma, mata kuliah, titik nama, underscore mata kuliah, dosen, nah ini salah, titik harusnya, dosen, titik nama, underscore dosen. Ya. Nah, kita lihat di IRD-nya di sini, untuk menggabungkan ketiga tabel tadi, mahasiswa, mata kuliah, serta dosen, kita harus menghubungkan antara mahasiswa, perkuliahan, mata kuliah, baru dosen. Nah, saya buat query-nya ya, dari from sampai join itu seperti ini. Dari mahasiswa ke perkuliahan, lalu ke mata kuliah, lanjut ke dosen. Jadi terurut ya. Nah, di sini from-nya adalah mahasiswa, join, kita join nih dari mahasiswa, dihubungkan kemana? Dari mahasiswa dihubungkan ke perkuliahan. Karena perkuliahan ini akan menghubungkan ke mata kuliah. Di mahasiswa, primary key-nya adalah NIM. Serta di perkuliahan, foreign key-nya juga NIM. Nah,
NIM di perkuliahan dengan NIM di mahasiswa ini isinya sama, ya, isinya sama. Jadi selaras. Nah, makanya di sini join perkuliahan on perkuliahan titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM. Jadi perkuliahan titik NIM ini adalah NIM foreign key dari perkuliahan. Lalu yang datanya sama itu adalah primary key dari mahasiswa-mahasiswa titik NIM. Lalu dari perkuliahan kita kemana lagi nih? Kita hubungkan ke mata kuliah. Di mata kuliah itu ada primary key kode mata kuliah. Sedangkan di perkuliahan juga ada primary key, foreign key dari kode mata kuliah. Ya. Nah, di perkuliahan on perkuliahan titik NIM, mana tadi ya? Maaf. Tadi di mata kuliah ya, maaf ya. Join mata kuliah on mata kuliah titik kode MK. Nah, di mata kuliah ini titik kode MK adalah foreign key-nya, primary key-nya, mata kuliah titik kode MK adalah primary key-nya sama dengan perkuliahan titik kode MK. Nah, ini primary key-nya. Nah, gimana kalau misalkan terbalik ya antara primary key dan foreign key? Nah, di sini kan ini foreign key-nya dulu, baru primary key. Nah, ini mata kuliah titik kode MK, ini primary key-nya dulu, baru foreign key. Itu nggak masalah, ya. Sama sekali tidak ada masalah antara tukar-tukar primary key, tukar-tukar tempat ya. Tukar-tukar tempat adalah antara primary key dengan foreign key-nya. Yang penting data antar tabel yang dijoin itu selaras. Di sini kode MK di mata kuliah dengan kode MK di perkuliahan itu selaras. Ya, datanya isinya sama. Nah, selanjutnya kita join ke tabel dosen. Nah, di sini ada mata kuliah, ada foreign key ID dosen, lalu dosen primary key-nya ID dosen. Nah, di sini join, ya jangan lupa join dosen. Ya, kita gabungkan tabel dosen on dosen titik ID dosen, primary key dari tabel dosen ya, ID dosen, sama dengan mata kuliah titik ID dosen, foreign key dari mata kuliah. Ya. Jadi ketika join itu kita menghubungkan data dari tabel yang berbeda tapi datanya sama. Gitu ya. Jadi biasanya antara data primary key dan data foreign key yang selaras atau yang sama. Begitu untuk nomor 4. Nah, kalau misalkan masih belum paham, silahkan leave comment di bawah. Kalau bagi mahasiswa saya yang tidak ada sesi e-learning, nah, kebetulan minggu ini ada sesi e-learning. Nah, untuk mahasiswa saya di semester ini, semester genap 2025, silahkan ke e-learning untuk kita diskusi. Oke, lalu yang nomor 5. Nomor 5 tidak perlu saya tulis mungkin ya. Nah, terakhir kita bahas soal nomor 5. Jadi di soal nomor 5 di sini diminta mengapa proses normalisasi itu penting dilakukan. Nah, saya akan menjawab poin-poin yang benarnya ya. Jadi kenapa sih kita perlu banget normalisasi data? Nah, ini jawabannya itu ada yang bisa hemat ruang, cepat diakses, terus minim kesalahan.
Lalu juga bisa memudahkan maintenance dan pembaruan data, menghindari duplikasi data, terus mencegah inkonsistensi data, lalu selanjutnya menyederhanakan query dan pemahaman struktur database. Nah, kalau ada yang jawab seperti itu saya berikan full poin 15 untuk kalian. Nah, jadi itu tadi penjelasan lengkap dari soal UTS kalian. Silahkan dicermati dan bandingkan dengan jawaban kalian. Diingat-ingat jawaban kalian bagaimana. Kalau ada yang belum tepat, jangan berkecil hati. Justru ini saatnya belajar dari kesalahan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan leave komentar di bawah. Kalau berguna, tolong di like. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.